Hai gengs, di seluruh dunia ada jalur kereta api yang dibangun di tempat paling nggak masuk akal nih gengs. Dari jembatan di atas laut yang terus dihantam badai sampai rel yang membelah tebing curam tanpa pagar pengaman. Beberapa di antaranya bahkan udah memakan ribuan korban jiwa sebelum akhirnya bisa beroperasi. Ada yang dibangun pakai tenaga tahanan perang dan ada juga yang 4.000 lebih pekerjanya meninggal selama proses pembangunan. Berikut ini, deretan jalur kereta api paling ekstrim di dunia. Di urutan pertama ada Pamban Bridge yang membentang sepanjang 2.065 meter di atas laut nih gengs. Jembatan ini sendiri menghubungkan daratan India dengan Pulau Suci Rameswaram dan udah berdiri sejak tahun 1914. Nah, yang bikin jembatan ini unik adalah bagian tengahnya yang bisa terbuka seperti gunting untuk kapal lewat. Selama puluhan tahun, bagian yang bisa terbuka itu dioperasikan secara manual oleh petugas, di mana mereka harus memutar engkol tangan untuk mengangkat jembatan yang beratnya ratusan ton setiap kali ada kapal mau lewat. Selain itu, Pamban Bridge berdiri di lingkungan yang disebut para ilmuwan sebagai salah satu yang paling korosif di dunia nih gengs. Di mana air laut dengan kadar garam tinggi terus-menerus menggerus struktur besinya, serta angin kencang dan badai tropis juga jadi ancaman yang nggak pernah berhenti. Nggak tanggung-tanggung, pada Desember 1964, sebuah badai siklon dahsyat menghantam jembatan ini. Gelombang pasang setinggi beberapa meter pun langsung menerjang dan mencuci bersih satu kereta penumpang ke laut. Akibat kejadian tersebut, seluruh penumpang yang diperkirakan berjumlah 115 sampai 200 orang tewas seketika. Selain itu, ada juga tragedi lainnya yang menimpa jembatan ini, tepatnya pada tahun 2013, di mana kapal tongkang angkatan laut seberat 220 ton lepas dari kapal tunda dan menabrak jembatan tersebut. Akibatnya, beberapa pilar penyangga langsung miring dan butuh perbaikan darurat. Karena kerusakan yang terus menumpuk, jembatan tua ini akhirnya ditutup permanen di akhir 2022. Dan sekarang pemerintah India resmi membangun jembatan Pamban baru yang lebih modern. Namun, sejarah kelam jembatan yang lama tetap jadi pengingat betapa ekstrimnya jalur tersebut. Berikutnya ada Argo Gede, jalur kereta yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta nih gengs. Kereta ini melewati jembatan Cikubang yang memiliki ketinggian mencapai 80 meter dari dasar sungai, alias setara dengan gedung 20 lantai. Jembatan ini sendiri dibangun oleh Belanda sejak tahun 1903 dan selesai pada 1906 dengan tujuan awal untuk mengangkut hasil perkebunan teh, kopi, dan kina dari dataran tinggi Bandung menuju Pelabuhan Jakarta. Dan hingga saat ini, Cikubang masih memegang rekor sebagai jembatan kereta api aktif terpanjang di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, panjangnya sendiri mencapai 300 meter dan ditopang oleh 11 pilar baja yang masing-masing memiliki berat sekitar 110 ton. Dan yang menarik sekaligus bikin ngeri, jembatan ini sama sekali tidak memiliki pagar pengaman, sehingga penumpang bisa langsung melihat pemandangan jurang dari balik jendela kereta. Setiap harinya, tidak kurang dari 30 kereta melintas di sini, mulai dari Argo Parahyangan hingga kereta barang dan logistik. Tantangan lain dari jalur ini adalah faktor alam, di mana lokasi jembatan ini berada di zona gempa aktif Jawa Barat dan curah hujan tropis yang deras sering memicu tanah longsor di sekitarnya. Selanjutnya ada Death Railway yang membentang sepanjang 415 km dari Thailand ke Myanmar nih gengs. Jalur kereta ini sendiri dibangun pada masa Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang dengan tujuan untuk menghindari jalur laut yang saat itu rentan diserang oleh pasukan sekutu. Hal yang membuat Death Railway menjadi salah satu jalur paling kelam di dunia adalah jumlah korban jiwanya yang sangat besar.
di mana lebih dari 100.000 orang meninggal selama masa pembangunan yang terdiri dari 12.600 tahanan perang asal Inggris, Australia, dan Belanda, serta lebih dari 90.000 pekerja paksa dari Asia Tenggara. Awalnya, pihak Jepang memperkirakan proyek raksasa ini akan memakan waktu hingga 5 tahun. Namun jalur ini secara ekstrim berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 12 bulan karena para pekerja dipaksa bekerja selama 18 jam sehari tanpa henti. Salah satu titik paling mengerikan di jalur ini adalah Hellfire Pass, sebuah bukit batu sepanjang 75 meter dengan kedalaman 25 meter yang dipahat manual menggunakan tangan dan dinamit. Dan kini setelah perang berakhir, sebagian jalur ini tetap dioperasikan dan beralih fungsi menjadi objek wisata. Di urutan keempat ada Devil's Nose di Ekuador yang dijuluki sebagai jalur kereta paling sulit di dunia nih, gengs. Jalur ini sendiri dibangun antara tahun 1899 hingga 1908 untuk menghubungkan kota pesisir Guayaquil dengan ibu kota Quito. Nah, hal yang membuatnya sangat ekstrim adalah adanya kenaikan vertikal setinggi 500 meter hanya dalam jarak 12 km saja. Karena dinding batunya terlalu curam untuk dibuat jalur lurus, para insinyur mengatasinya dengan menciptakan sistem zigzag yang unik nih, gengs. Di mana kereta akan berhenti di sebuah percabangan lalu bergerak mundur ke level berikutnya untuk bisa naik lebih tinggi. Sistem maju mundur ini terus berulang hingga kereta berhasil mencapai puncak. Proyek ambisius ini sendiri memakan korban jiwa yang tidak sedikit, di mana diperkirakan ada sekitar 2.000 hingga 2.500 pekerja yang meninggal selama pembangunan, yang sebagian besar merupakan pekerja asal Jamaika dan Puerto Rico yang didatangkan khusus. Selain itu, jalurnya sendiri menggunakan rel sepur sempit yang posisinya langsung berbatasan dengan jurang, di mana dari dalam kereta penumpang bisa melihat tebing curam tepat di luar jendela tanpa adanya pagar pengaman, menyajikan pemandangan indah yang sekaligus memicu adrenalin. Uniknya nih, geng, selama puluhan tahun wisatawan bahkan sempat diperbolehkan duduk di atas atap kereta untuk menikmati pemandangan secara langsung. Namun praktik berbahaya ini akhirnya resmi dilarang pada tahun 2007 setelah ada 2 wisatawan yang tewas akibat tersangkut kabel rendah. Di urutan kelima ada White Pass dan Yukon Road di Alaska yang dibangun pada masa demam emas nih, gengs. Jalur ini memiliki tanjakan yang sangat curam untuk ukuran kereta api, di mana dalam 32 km pertama saja, kereta harus mendaki ketinggian hingga hampir 900 meter. Untuk menyiasati medan tersebut, jalur ini menggunakan sepur sempit dengan lebar rel hanya 91 cm. Desain ini sengaja dipilih agar kereta bisa bermanuver tajam di tikungan-tikungan ekstrim yang menggantung di tepi tebing dengan sudut kelengkungan tikungan yang bahkan bisa mencapai 16 derajat. Proses pembangunannya pun tergolong sangat ekstrim, di mana para pekerja harus turun menggunakan tali dari atas tebing demi mengebor lubang dan memasang dinamit sembari bergelantungan di atas jurang sedalam ribuan meter. Proyek berbahaya ini setidaknya melibatkan hingga 35.000 pekerja untuk bisa rampung dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1901, jembatan baja yang melintasi Ngarai di jalur ini sempat memecahkan rekor sebagai jembatan kereta tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 65 meter. Dan hingga saat ini, jalur ekstrim tersebut masih terus membayangi para pelintas karena ancaman longsor salju dan tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa menimbun rel kereta. Di urutan ke-6 ada tren Alas Nubes di Argentina yang jika diterjemahkan berarti kereta menuju awan nih, gengs.
Nama ini sendiri bukan tanpa alasan, karena jalurnya mampu mencapai ketinggian ekstrim hingga 4.220 meter di atas permukaan laut atau hampir setengah dari ketinggian Gunung Everest. Uniknya nih gengs, untuk bisa menaklukkan ketinggian ekstrim tanpa bantuan sistem roda gigi, kereta ini harus melewati 29 jembatan, 21 terowongan, 13 viaduk, serta 2 jalur spiral. Selain itu, sistem zigzag juga diterapkan di mana kereta akan bergerak maju lalu mundur untuk bisa menanjak ke level berikutnya. Ikon utama dari jalur ini sendiri adalah Jembatan La Polvorilla, sebuah struktur melengkung sepanjang 224 meter dengan ketinggian 63 meter di atas lembah dan sama sekali tidak memiliki pagar pengaman. Selain itu, karena berada di atas ketinggian yang ekstrim, kadar oksigen di sana hanya tersisa sekitar 60% dibandingkan dengan di permukaan laut. Akibatnya, banyak penumpang yang mengalami gejala altitude sickness seperti mual, pusing, hingga sesak napas. Pihak pengelola bahkan harus menyediakan tabung oksigen khusus di dalam kereta untuk mengantisipasi penumpang yang kesulitan bernapas. Itu dia, deretan jalur kereta paling ekstrim di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.